nanti-nantikan. Tala'al badru alaina fi saniyatil wada wajaba syukru alaina Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita muliakan bil khusus pada pembina Yayasan Abul Yatama Bapak Hasan Taha MBA, Ketua Yayasan Abul Yatama Bapak Haji Umar Taha MBA, beserta pengurus. Bil khusus kepada Direktur LPI Hidayatullah Bapak Eko Wahyudiono SI MPD beserta jajarannya. Mobil khusus kepada pengawas sekolah dan pengawas PAI Kota Semarang, Bapak Kapolsek, Bapak Camat, Bapak Lurah daripada Banyumanik dan Padasari yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah, dan insya Allah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Mobil khusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa an qadana min zulmati jahli wa dayyajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alika al-adhari ma'dili sirrika al-asma' fahum suhunun najatihi ma labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi rabbil. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana. Ya alhamdulillah, dari mulai pagi sampai menjelang siang yang penuh dalam keberkahan ini, dengan miliaran nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan dengan niat kita berkumpul di dalam tempat ini, Allah tambahkan di dalam ilmu sehingga kita keluar dari tempat ini semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah.
Jika berbicara tentang iman dan takwa, wajib bagi setiap hamba, dan ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semua tentang ketakwaan dan keimanan ini semua wajib untuk orang yang memiliki iman kepada Allah. Dan Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, bukan dipanggil ya ayyuhan nas. Tapi Allah mengatakan orang-orang yang beriman, maka hanya orang yang terpilih di hadapan Allah, yang dipilih oleh hadapan matanya Allah, maka orang tersebut akan mendapatkan kitab, ditetapkan takwa dan iman. Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Imam Bukhari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, didiklah putra-putri kalian atau anak-anak kalian sesuai dengan apa yang ada di zaman kalian, kata Nabi SAW. Dan ini adalah satu yang dikatakan oleh Rasulullah, didiklah putra-putri kalian atau anak-anak kalian sesuai dengan apa yang ada di zaman. Saya mau tanya, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, untuk saat ini media sosial baik atau enggak? Baik atau enggak? Baik. Tergantung bagaimana kita membawa. Yang kedua, setiap kehidupan itu kita harus masuk ke dalamnya, tapi jangan dicintai. Kadang orang udah suka lalu dicintai, maka iman keluar, dunianya masuk. Yang kalau dikatakan transformasi masalah digital bisa terbawa kalau imannya ikut terbawa, akan menjadi baik. Contoh, saya pribadi, Rifki ini nggak kenal Instagram, nggak kenal TikTok, nggak kenal Facebook, nggak kenal YouTube. Tiba-tiba ada yang meramaikan. Saya panggil orangnya, apa manfaatnya Habib, ini dakwah bisa makin luas. Coba saya ikutin, saya lihat lagi, oh ternyata betul Semarang sampai ada follower saya. Ini luar biasa. Kenapa? Ada sesuatu yang bisa masuk ke kantong kita yang manfaat. Dan ada juga orang yang membawa digital ini, membawa kehidupannya lebih hancur. Bu, saya ngomong sama ibu-ibu, maaf betul-betul Bu, saya mau tanya, bapak nyari duit apa enggak Bu? Banyak apa dikit? Buat siapa Bu? Buat anak apa buat istri? Buat anak apa buat istri? Rata-rata yang ngabisin istri apa anak? Alhamdulillah kalau sadar mah. Bapak capek nyari duit, yang ngabisin karena memang urusan perempuan duit. Tanpa duit ada uang adik saya, nggak ada uang adik. Nggak tahu kalau orang Semarang, saya nggak tahu. Tapi insya Allah di sini mah wanita-wanita soleha, istri-istri calon bidadari surganya Allah. Bercanda. Perempuan itu paling senang disanjung Pak. Perempuan paling senang disanjung. Saya mau tanya, ibu punya anak di rumah Bu, kenapa setiap kali makan kok dikasihnya YouTube bukan nasi? Alasannya apa? Nasi dikasih, YouTube dikasih. Alasannya apa? Kalau dulu orang tua kita anak makan dikeluarin sepeda, kita ikutin itu anak sambil disuapin. Sekarang ada orang tua yang begitu, ada? Hampir sirna, hampir punah. Yang begitu kalau masih ada di Semarang itu wajib dijaga Bapak Kapolsek. Wajib dijaga. Kenapa? Itu wanita-wanita super power. Wanita sekarang males. Maaf Bu, mau seneng mau enggak bodoh amat saya mah. Saya kalau bilang ke laki-laki mah orang paling luar biasa. Di sorga paling banyak laki-laki Pak. Terima nggak terima, emang omongan Nabi begitu. Di neraka paling banyak laki apa perempuan Bu? Apa? Apa Bu? Alhamdulillah lah kalau sadar mah. Yang ngomong siapa? Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata efeknya banyak.
Masalah salah dalam pendidikan orang tua, perempuan lebih dominan. Tapi tanggung jawab laki-laki, sampai Allah menyatakan banyak ayat laki-laki, didik keluarga kalian, ingatkan putra putri kalian, karena setiap keluarga yang akan membawa ke dalam surga adalah seorang laki-laki atau imam di dalam rumah tangga. Seorang kita perempuan yang banyak merusak generasi umat Rasulullah. Maaf, mau senang mau enggak, bodoh amat lagi. Ibu, kenapa kalau anak mau makan dikasihnya YouTube? Biar apa? Apa? Antar. Yang kedua, ibu lagi ngobrol sama teman, anak lewat rewel minta duit, keluarin duit nggak mau, biar nggak diganggu, kasih handphone lagi. Betul nggak? Apalagi kalau lagi ngegosipnya seru. Begitu ngegosip seru, anak datang nangis, dikasih apa bu? Duit apa handphone? Biar apa bu? Biar apa? Biar anteng. Saya kasih amalan buat anak anteng, mau apa enggak? Enggak jawab semua, saya mau jawab dulu semuanya. Mau dikasih amalan anteng, anak anteng mau apa enggak? Cekek bu. Gak ada anak kecil itu anteng, gak ada ibu. Yang namanya anak kecil lari-lari sana, lari-lari sini, wajar. Namanya otaknya ikut bermain. Kehidupan dia hanya main, tidak akan pernah dia berhenti bermain kecuali dia bosan. Kecuali dia bosan. Kalau dia sudah bosan pasti ditinggalkan permainan. Tugas kita sebagai orang tua, didik mereka, mengenalkan tentang bagaimana akhlak Rasulullah dari keluarga kita dulu. Makanya anak sekarang kalau dikasih nasihat sama orang tua nggak dengar, lebih dengar sama handphone. Orang tua nggak bakal didengar. Nah, jangan ini, nah jangan ini, nggak mau tahu. Tapi kalau udah yang namanya handphone punya bicara, diam, anteng, duduk, istiqomah. Betul apa enggak? Kenapa? Dia ngehargain YouTube, dia ngehargain digital. Kenapa? Karena orang tua yang memaksa agar dia cinta dengan digital. Kalau sudah mulai berpikir kasih digital, nggak masalah. Arahkan mereka untuk digitalisme ini dalam keadaan baik dan positif. Tugas kita bapak sebagai laki-laki, jaga mereka, keluarga kita dijaga. Kita ngasih rezeki yang halal. Banyak anak muda sekarang, saya mah ngomong halal hak aja. Amin Umar, saya minta maaf Bapak Direktur, Pak Eko, buat teman-teman ustadz, ustadzah yang ada di sini. Maaf, dunia sekarang luar biasa. Lewat handphone anak-anak muda sekarang udah lagi yang namanya awalnya main ML, PUBG, FF, berujung susah di mana-mana. Akhirnya dia coba untuk main judi slot. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Hidayatullah mah enggak, orang pintar semua. Ini adalah senjata mereka yang akan menghancurkan generasi umat Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak pintar-pintar menggunakan digital gadget, pasti akan binasa. Tidak akan seseorang, kalau dulu maaf kita kalau melihat anak perempuan kita di dalam kamar dulu aman, antar gak bakal kemana-mana. Tapi kalau sekarang ketemu anak perempuan yang lama di dalam kamar, ingat, handphone ini bisa menjelajah dunia ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Apapun dia bisa buka. Makanya SMA Hidayatullah ini menjadikan generasi umat Rasulullah SAW untuk dapat memanfaatkan digital di dalam diri kehidupan dan bisa menjadi protek agar mereka tahu mana yang baik, mana yang buruk, tergantung bagaimana pendidikan dari digital ini. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW tidak akan keluar dengan bahasa didiklah anak-anak kalian sebagaimana ada yang di zaman kalian. Bukan itu. Nabi tidak akan keluarkan bahasa itu kalau tidak menjadi satu manfaat di dalam hidup kita. Nabi adalah seseorang yang dapat membaca akhir zaman. Nabi yang tahu bagaimana keadaan umat akhir zaman. Maka inilah salah satu yang dikatakan berhati-hati cara dengan mendidik anak. Nabi SAW mengajarkan di dalam sunnah atau dikatakan dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, dikatakan apa oleh beliau? Nabi Muhammad SAW bacakan surat Alam Nashrah
pegang dada anak. Agar apa? Biar anak ini bisa mendengar nasihat dari orang tua. Dilunakkan hatinya. Tidak akan seseorang akan lunak jika Allah tidak ada di dalam hatinya. Sampai Allah mengabadikan di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah wa tatma'innul qulub. Ingatkan tentang Allah di dalam hati. Jangan pikiran ini untuk mendominasi iman. Iman gak boleh kalah dengan akal. Digital ini adalah sesuatu yang memuliakan akal dibanding iman. Saya teringat perkataan Syekh Abdul Rahman Ad-Diba, ahdiru qulubakum ya ma'syara dawil albab. Hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal. Ternyata hati ini dapat membawa seseorang. Bagaimana kehidupannya, buruk atau baiknya seseorang tergantung bagaimana dengan hatinya. Iman dan takwa nggak boleh keluar dari hati. Iman dan takwa adalah tempat yang dimana ditaruh di dalam hati agar orang tersebut dapat menjaga akal. Kenapa iman wajib? Kenapa takwa itu harus ada di dalam hati? Kalau tidak karena iman dan takwa, orang jauh dari kata syukur ke hadapan Allah. Kalau sudah iman ada, takwa ada, ini orang pasti dia pandai bersyukur kepada Allah. Ingat, setiap manusia dikasih pikiran. Nabi juga mengajarkan, baca ini di kepalanya anak, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul. Apa manfaatnya anak dibacakan surat Al-Qadar, pegang kepalanya, tiup kepalanya buat orang tua, tiup kepala anak agar apa? Agar anak ini tidak pernah berpikir negatif, selalu berpikir positif agar bisa menaruh orang tua di atas kepala mereka. Zaman saat ini minta maaf, minta reda. Apalagi kalau melihat di media sosial, nggak ada bosan-bosannya anak yang durhaka sama orang tua. Banyak anak yang mencaci, memaki orang tua ada di dalam media sosial. Banyak yang sampai orang tua dipenjarakan oleh anak. Banyak. Kenapa? Karena tidak ada iman dan takwa di dalam hati anak tersebut. Tugas yang namanya orang tua, bawa anak-anak kita. Jangan dijadikan anak ini adalah fitnah dunia, fitnah akhirat. Pak, Bu, orang yang hadir di sini semuanya sudah belum pasti memiliki anak, tapi kita semua hadir di dalam tempat ini sebagai anak untuk orang tua kita. Menjaga hati, menjaga pikiran tergantung bagaimana pendidikan awal yang ada di dalam rumah tangga kita. Makanya Allah, Nabi SAW wajib ada di dalam rumah tangga kita. Yang pertama, Nabi mengatakan akan datang suatu zaman yang datangnya pada zaman umatku di akhir zaman. Islam cuma sekedar tulisan. Saya yakin semua di sini orang Islam, betul? Betul? KTP-nya? Yakin? Kolom agamanya nggak kosong, nggak? Ada kolom agamanya isi. Apa agamanya? Islam. Sekedar tulisan namanya Islam, tapi tingkah lakunya nggak Islami. Rumah tangganya jauh dari kata Islami. Yang kedua, kata Nabi, Islam sekedar tulisan. Yang kedua, Al-Quran sekedar gambar. Kaligrafi di rumah kita, yang kalau masuk rumah Islam ada kaligrafi kulhu, Yasin, ayat kursi. Kenapa? Titel. Kalau ini rumah orang Islam, Qurannya nggak pernah dibaca. Quran dibaca bulan Ramadan, itu juga minggu pertama cuma 3 hari. Selebihnya nggak sempat baca Quran. Yang dilihat apa? Shopee, Lazada, Tokped. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Bukan orang sini, bukan orang sana. Orang sini mah agak Qurannya ampe, tidur-tidur nggak dibaca. Ini akan jadi kenyataan. Nabi yang bicara, bukan kita yang bicara. Yang ketiga, masjidnya bagus, indah masjidnya, tapi Allah tidak turunkan hidayah di dalamnya. Bisa kebayang masjid kelilingan bagus-bagus, indah-indah, sampai dalamnya AC, tetap sholat subuh cuma 2 apa 3 orang. Islam akan maju bagaimana tergantung sholat subuhnya. Perempuan udah diam-diam di rumah, sholat subuh jangan pernah keluar rumah. Yang sekarang pada doyan ke majlis sama perempuan, kenapa? Ada seragamnya. Tenang. Ada yang coklat, ada yang hijau,
Kita laki-laki susah seragaman ya Ustaz. Betul-betul. Kita laki-laki seragam cuma SMA terakhir. Kuliah juga lagi mau apa? Ujian itu juga pakai alma mater, mana buluk banget tuh alma mater. Perempuan doyan di majlis silahkan, tapi ingat haknya untuk suami ada, itu ilmu. Saya belajar sama Dr. Aisyah Dahlan untuk mengenal pribadi anak. Saya belajar sama beliau. Saya bilang, Bunda, cara mendidik anak yang paling baik itu bagaimana? Ajak main aja gitu. Ya kalau ajak main mah sering, saya sering jadi kuda-kudaan. Bukan gitu, ajak main, tanya, ngobrol. Anak sekarang paling susah diajak ngobrol sama orang tua. Kenapa? Orang tuanya nggak punya waktu. Bapak pulang kerja, ibu pulang habis dagang atau jadi keluar. Anak, bapak, ibu semuanya pegang handphone, autis. Ngobrol nggak pernah. Ditanya bagaimana sekolahnya, jarang, luar biasa. Semua masing-masing dengan kesibukannya. Usahakan kalau sudah masuk dalam rumah, handphone jauhkan, matikan. Apapun keadaannya jauhkan. Keluarga nomor 1. Ini yang pertama saya diajarkan. Yang kedua, cara mendidik anak laki-laki sama perempuan itu beda, ibu bapak. Tapi emang benar, kita laki-laki paling seneng mata kita ngeliat benda, Pak. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Ibu jangan curiga kalau bapak bangun tidur yang dicari burung, motor, mobil, dielapin, itu udah haknya laki-laki. Karena matanya dari mana melek mata, yang dilihat adalah benda. Bangun tidur yang dilihat handphone, iya. Bangun tidur otaknya jalan. Kalau ibu kan kagak, perasaan. Kalau perempuan serba perasaan. Baru bangun tidur, perasaan baru bangun, udah handphone aja. Itu perempuan. Betul nggak? Kalau bapak memang begitu, tugasnya apa? Akalnya langsung main. Allah kasih kemuliaan laki-laki punya 99 akal. Perasaan perempuan 99. Akal perempuan cuma 1. Makanya banyak perempuan atau istri yang diakali sama suami. Karena Allah kasih kemuliaan laki-laki akalnya panjang. Ini hitung-hitungannya. Perasaan 99 untuk perempuan. Makanya perempuan apa-apa dibawa perasaan, Pak. Sampai ke pasar, Pak, yang dibawa perasaan. Gak mau duit. Betul. Betul gak? Duit mah belakangan. Yang dilihat toko A sampai Z, lantai 1 sampai lantai 5, semua mall di apa? Yang dilihat baju ini, yang dilihat oh bagusan ini, perasaan sono ini bagusan ini. Oh perasaan kayaknya di lantai situ tuh nggak naik lagi. Perasaan sampai mau tutup satu baju nggak jadi beli. Kenapa? Perasaan. Kalau laki-laki jalan kemana ada tujuan. Makanya Allah kasih kemuliaan laki-laki punya prinsip, Pak. Lebih gampang punya prinsip. Sampai Nabi, Pak, mengatakan, wahai para laki-laki, wahai para suami, jangan pernah ajak istri kalian bermusyawarah. Nggak bakal jadi, Pak. Bapak udah ngeliat rumah, ini rumah udah bagus, tanahnya bagus, bilang sama istri itu bagus, besok kita DP. Oke, besok kamu tidur, coba deh kita lihat tetangga desa. Nggak jadi dibeli itu, Pak. Musyawarah sama perempuan jangan. Bapak, tugas bapak mendidik anak. Laki-laki Allah kasih keistimewaan, perempuan Allah berikan surga di bawah telapak kaki. Betul? Bapak punya nggak surga di bawah telapak kaki? Itu keistimewaan perempuan. Manfaatkan. Kalau anak laki-laki doyan benda wajar, suami demen benda wajar, karena dari kecil udah demen benda. Ibu nggak percaya, punya anak TK sama SD, tanya, nah tadi ibu dengar ada kawan baru ya, ada teman baru masuk ke sekolah. Jawaban anak pasti tahu. Itu anak laki-laki tuh. Nah, namanya siapa? Jawabannya tahu. Ini kalau laki-laki. Tapi yang dia ingat apa? Saat itu anak bawa tas, bawa mainan, yang diingat itu. Tasnya bagus deh Bu, tadi Bu, Iron Man. Bagus deh mobil-mobilannya, itu Transformer. Yang diingat benda yang dipegang, namanya dilupa. Kenapa? Karena dari kecil matanya fokus ke benda. Kalau perempuan, anak perempuan, maaf Pak, Allah kasih kelebihan. Satu hari itu 20.000 kata, Pak. Perempuan satu hari 20.000 kata, belum yang cerewet.
Ini masih lempeng, ini masih lurus, orangnya pendiam. 20.000 yang dikata pendiam. Kita laki-laki, makanya ibu, kalau ngobrol sama suami, maaf, saya ngomong ini masalah digital. Kenapa? Cara kita ngadepin suami, ngadepin istri itu akan dampaknya ke anak kita. Dampaknya ke anak kita. Makanya kalau ibu lagi WhatsApp bapak, yang pulang jam berapa? Jawaban, bapak belum tahu. Makan apa malam ini? DLMTAU. Kalau bisa pulangnya jangan tengah malam ya. Oka. Itu laki. Kenapa? Irit bahasanya. Kalau perempuan Pak ditanya, yang ini malam mau makan di mana? Itu jawaban kacang Pak. Yang kalau enak sih sebelah sini tuh, yang tahu nggak yang sebelah lampu merah tuh? Nah itu tuh tongsengnya enak banget tuh ya. Dah tuh perempuan. Perempuan dari kecil udah pintar ngomong, nggak ditanya aja ngoceh. Cuma benar-benar punya anak TK SD, maaf kalau nggak ditanya dia ngomong, Bu, ibu tahu nggak? Saya punya teman Bu, namanya Maria Bu. Ih cantik ya Bu, orangnya begini-begini. Itu perempuan. Laki ditanya untuk teman pasti jawab tahu. Gak bakal tahu. Kenapa? Ini pendidikan di dalam rumah tangga kita. Makanya bapak kalau ketemu perempuan cerewet, wajar Allah itu kasih keistimewaan buat bapak. Tebal kuping Pak. Coba ibu dalam pelajaran, di dalam kehidupan, perempuan berhenti ngomong kapan? Apa? Tidur aja masih ngigo. Ya, jangan lupa taruh duit atas meja ya. Ini kehidupan kita Pak. Kita yang namanya laki-laki irit ngomong wajar. Kenapa? Akal lebih bekerja. Ini tugas kita. Bapak ibu harus tahu bagaimana cara mendidik anak dan apa kebiasaannya. Kalau anakmu laki-laki mainannya apa? Mobil-mobilan, betul? Sarung tinju, betul? Betul nggak? Itu anak laki-laki. Anak perempuan apa? Boneka, masak-masakan, betul? Tapi kalau ini sudah ketukar dalam anak kita, ini bahaya nih. Anak laki-laki minta beliin alat masak-masakan, bahaya. Hati-hati, ini ada kemungkinan akan beda. Ujungnya nanti nih pasti beda. Apalagi kalau udah lihat dia lagi ulek-ulek tangannya sampai begitu tuh. Hati-hati. Nah ini kita bakal jadi tulang lunak laki-laki. Bu, ini pendidikan di dalam rumah tangga kita harus diperhatiin. Nabi udah ajarin kita 14 abad yang lalu. Kalau laki-laki, saya punya kawan, maaf Pak, saya cerita sedikit, saya punya kawan. Kawan saya ini agak sedikit melenceng dari kehidupan sebagai laki-laki. Badannya seterak Bu. Saya sebutlah ini orang-orang di media entertain dia kenal, artis lah. Badannya gede. Dia bilang sama saya, Habib, saya pengen hidup normal jadi laki-laki. Saya mesti apa? Saya jawab, berantem. Laki-laki itu berantem, betul nggak? Kalau yang namanya laki-laki, kalau berantem kan begini ya. Kalau udah begini, itu bahaya. Dari berantemnya aja udah harus kita cari. Hati-hati. Ini hati-hati. Itu pengaruh dari mana? Digital. Dari gadget. Saya tanya awalnya bagaimana? Saya demen banget di dulunya sama K-pop. Nah, sama Blackpink. Apalagi tuh? Nah tuh laki-laki goyang begitu, hati-hati Bu, hati-hati. Lagunya mah nggak apa-apa, kalau udah bergaya-gaya jadi hati-hati. Media sosial ini bisa jadi positif dalam hidup kita, bisa jadi buruk. Makanya Hidayatullah sekolah ini Allah izinkan berdiri di Semarang. Kenapa? Untuk menyelamatkan generasi umat Rasulullah yang berada di Jawa Tengah, khususnya di kota Semarang. Agar apa? Menjadi orang-orang yang berpendidikan, punya akhlak, beradab, iman dan takwanya sejalan untuk menggapai ridha Allah, agar ilmu menjadi manfaat dan guru-gurunya ditaruh di atas kepala dan lebih beradab kepada orang tua. Ini tugasnya. Makanya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sayangin anak kita, jangan jauh-jauh dari Allah. Tanya bagaimana sholatnya, tanya bagaimana Al-Qurannya. Dan Alhamdulillah di Hidayatullah ini setiap hari pasti ada pembacaan Al-Quran 2 jam satu hari.
Kita yang namanya orang tua boro-boro 1 menit aja susah kita baca Quran. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Bu, anak ibu baca Quran, anak bapak baca Quran, orang tua mendapatkan keberkahan di dalam rumahnya. Anak belajar, maaf bu, ibu, tujuan anak di sekolahin biar apa? Bapak anak di sekolahin biar apa? Biar menjadi generasi yang baik. Saya punya guru Habib Buris bin Qasim bin Ahmad Baharun. Beliau kenal, insya Allah Habib Umar kenal. Beliau mengatakan, putri beliau sempat mondok di pondok kami. Saya bilang, Habib tanya sama saya 1:30 malam. Saya sedang berjalan di pondok pesantren Asyidku yang ada di Kuningan. Riki, semua santri laki-laki kita ada berapa nih? Ini kalau santri laki-laki kita kurang lebih saat itu 480 Habib. Oh, lumayan banyak ya. Alhamdulillah Habib, banyak. Kenapa Habib? Tahu nggak apa yang saya minta sama Allah? Saya nggak meminta anak-anak saya anak-anak yang alim. Nggak, saya tidak meminta kepada Allah anak-anak saya keluar dari Asyidku ini orang yang cerdas, yang pintar, yang alim. Nggak, tapi saya meminta kepada Allah agar putra-putri yang keluar dari Asyidku ini menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Kenapa? Karena anak yang soleh-solehah lebih manfaat untuk orang tua dibanding yang alim. Maaf, beribu-ribu maaf. Tahu maling bu Pak? Tahu maling? Motor udah dikunci. Kira-kira manusia punya pikir selamat apa enggak tuh motor? Selamat, hilang apa enggak? Enggak, tapi maling lebih pintar. Maling itu alim, tapi enggak dipakai kealimannya, dipakai untuk maksiat. Iblis, maaf, iblis pintar apa enggak? Pintar apa enggak? Iblis alim loh. Iblis itu alim. Kenapa diusir dari neraka? Diusir dari surga. Kenapa diabadikan di neraka? Karena tidak soleh, tidak taat. Iblis itu dikeluarin dari surga bukan berarti kutukan Allah, bukan. Karena tidak patuh atas apa perintah Allah. Tugas kita apa? Hidup kita ibadah. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, buat siswa, siswi dari SMA Hidayatullah, bawa Allah di dalam hati, bawa Allah ke dalam hati, dan Nabi SAW ada di dalam hati, maka orang tua kalian akan selamat dunia, selamat akhirat. Ada kisah satu perempuan janda punya anak laki-laki 2. Di dalam mimpinya, karena kesolehan daripada wanita janda ini, dia memiliki satu, Allah berikan ilham saat dimana putra pertamanya akan kembali kepada Allah. Dapat ilhamnya, beliau lari ke tempat pemakaman. Ini ada tukang kubur, gali kubur. Ini orang ditanya, Tuhan tolong galikan satu kubur untuk anak saya. Jenazahnya udah ada? Belum. Udah meninggal? Gak tahu. Kok tiba-tiba disuruh gali? Udah gali aja, kata ibunya. Ini tukang gali kubur, orang ahli maksiat, tukang minum khamar, tukang main judi. Begitu dibongkar kuburannya, nggak lama 1 jam betul-betul jenazah datang. Benar anak pertama daripada, anak kedua daripada ibu tersebut. Dimasukkan ke liang lahat, masuk begitu ke liang lahat, ada 2 cahaya menjemput jenazah tersebut, diangkat, lalu tertarik jenazah tersebut. Pingsan si ahli kubur karena dia yang masukin. Pingsan. Begitu terbangun dia bingung, ada 2 cahaya yang narik ini jenazah. Dapat beberapa tahun, datang lagi ini, wahai Tuhan tolong galikan 1 kubur lagi untuk anak. Digali. Gak banyak nanya karena kejadian seperti yang lalu. Begitu digali dapat 1 jam, benar anaknya ini meninggal lagi. 2 anak kembali kepada Allah. Yang kedua pun ditarik oleh dua cahaya sehingga anak ini hilang jasad. Lalu bertanya si penggali kubur, wahai ibu, anak-anak ibu ini amalannya apa? Apa yang membuat dia ini seperti ini? Apa jawaban ibu? Anak saya yang pertama adalah penuntut ilmu. Anak penuntut ilmu yang dipondokkan dan dia tugasnya menuntut ilmu. Dan anak saya yang kedua penjual kayu, dan dia tidak menuntut ilmu, tapi harta yang telah diberikan oleh Allah lewat jualan kayunya dia berikan untuk pendidikan adiknya. 2 orang ini mendapatkan pahala yang sama, mendapatkan keilmuan dan kesolehan dari Allah karena buah saling menuntut ilmu untuk kebaikan di dalam dunia, dan sehingga orang tua selamat dunia, selamat akhirat.
tugas kita sebagai anak apa? Bawa orang tua sampai ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di dunia saat ini, Allah kumpulkan kita di dalam surganya Allah. Mudah-mudahan putra-putri kita menjadi satu putra-putri yang bertanggung jawab, sehingga kita sebagai orang tua tidak mendapatkan tuntutan apapun di hadapan Allah, sehingga anak tersebut yang telah memberikan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir saya ingin sama-sama meminta kepada Allah lewat tangan-tangan kita semua, meminta, ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Ya Allah, berikan kemenangan kepada saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita duduk dalam keadaan nyaman. Mereka sampai saat ini masih dalam keadaan kelaparan, tidak memiliki air, susah masuk airnya. Dan sampai saat ini bantuan yang masuk masih tertahan, belum bisa masuk ke kota Palestina. Sudah hampir 30 hari terus rudal menghujani tanah Palestina. Saya harus bicara seperti ini. Kenapa? Karena tanggung jawab seorang muslim untuk mengangkat tangan untuk saudara-saudara muslim lainnya. Kita minta kepada Allah dari tangan-tangan kita semua. Kita minta kepada Allah, apabila mereka yang mati, Allah matikan mereka dalam keadaan syahid. Buat anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya, Allah jadikan mereka putra-putri yang saleh-salehah. Jika anak yang meninggalkan orang tuanya mati dalam bersimbah darah, Pak, Bu, sampai detik ini banyak anak di bawah 5 tahun, dari umur 12 tahun sampai 0 tahun, kurang lebih 3.900 anak mati tertimbun dan tertimpa daripada ledakan rudal. Insya Allah, mudah-mudahan anak-anak tersebut menjadi seorang bidadari yang akan menjaga orang tuanya kelak masuk ke dalam surganya Allah, menyeret kedua orang tua sampai ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya minta kepada Allah dengan salawat yang kita akan panjatkan di siang hari ini, mudah-mudahan salawat ini dapat mewakilkan doa kita dan diberikan kekuatan oleh saudara-saudara kita, khususnya untuk Yahudi. Maaf, ribu-ribu maaf untuk Yahudi yang saat ini sedang terus-menerus menghancurkan umat muslimin. Kita minta kepada Allah, Allah porak-porandakan negeri mereka. Jika mereka berkelompok menghancurkan negeri saudara kita, Allah hancurkan dan Allah cerai beraikan mereka. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashrin zalimin biwalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashrin zalimin biwalimin wa rijlan mayyim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashrin zalimin biwalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashrin zalimin biwalimin wa rijlan mayyim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashrin zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashrin zalimin.
Dengarkan munajat kami ini ya Allah. Dengarkan hajat dan doa kami ini ya Allah. Wahai Rabbi, kami mengangkat doa kami ini untuk mendoakan para saudara-saudara kami yang saat ini menerima kezaliman. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan Masjidil Aqsa, selamatkan Masjidil Aqsa, selamatkan Masjidil Aqsa ya Allah. Wahai Rabbi, bahkan kami tahu tentang sejarah yang salah satu kekasih Sayyidina Muhammad telah menginjakkan kaki di Masjidil Aqsa dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Ya Allah, berikan Al-Aqsa kepada saudara-saudara muslimin Palestina. Ya Allah, serahkan daripada Masjidil Aqsa ke tangan-tangan saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Ya Allah, mereka adalah saudara kami. Tidak ada daya upaya melainkan tangan yang kami tengadahkan di hadapan-Mu di siang hari ini. Jadikanlah doa ini senjata-senjata untuk saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukankah sakit saudara-saudara kami? Kami pun merasakan kesakitnya. Bukankah kami Kau jadikan satu tubuh di mana satu sakit semua merasakan rasa sakitnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi mereka yang telah berbuat zalim kepada saudara-saudara kami yang berada di Palestina, ya Allah, hancurkan mereka ya Allah, cerai-beraikan mereka ya Allah, hinakan mereka dunia wal akhirah. Ya Rabbi, dengarkan doa kami. Mereka orang-orang yang mereka memiliki rudal, mereka memiliki nukril. Wallahi, mereka tidak punya kekuatan doa ya Allah. Hanya kami yang Kau jadikan orang-orang yang beriman memiliki kekuatan doa. Di siang hari ini kami mengetuk pintu langit-Mu, pintu rahmat